Kecewa. David panik, dia langsung mengangkat tubuh Diana dan berlari menuju kamar mereka, diikuti oleh Arnold, Joel, dan Pasco yang sama paniknya dengan David. Yang lain tampak terkejut bukan main saat melihat Diana terjatuh ke lantai tak sadarkan diri. Nyonya Alena terdiam, dia membisu saat melihat reaksi Diana yang di luar perkiraan itu. Diana terlanjur kecewa, dia marah, padahal seharusnya dia bisa mengerti dengan keadaan dan menunggu penjelasan dari Nyonya Alena. Sian mengeraskan rahangnya. Dia benci jika wanita di depannya itu bersedia atau diperlakukan seperti tadi. Sebab dia hafal betul semua perjuangan Nyonya Alena selama dia tinggal bersama mama angkatnya itu. Ma, kita pulang. Dia tak menginginkan mama di sini. Ayo pulang, aku tak mau mama sakit. Ucap Sian dengan nada kesal. Tunggu dulu nak Sian, jangan mengambil kesimpulan seperti ini. Diana juga punya alasan kenapa dia kecewa seperti itu. Ucap Mika yang tak suka dengan sikap keras Sian. Benar, tunggu sampai Diana bangun. Dia pasti shock dengan semua kejadian ini. Kalian semua juga dengarkan apa yang diucapkan Diana tadi. Tambah Andin. Alena, aku harap kau mampu menyelesaikan ini dengan baik dan tenang. Jangan melarikan diri lagi. Mereka sudah cukup menderita dengan kehidupan mereka selama ini. Tambah Luna. Selain itu, kurasa Diana mengalami hal menyakitkan di hidupnya. Dia pasti mengalami kejadian mengerikan yang tidak kita ketahui di rumah itu. Tambah Luna. Kita harus menjelaskan semuanya dengan benar pada Diana dan mendengar ceritanya. Kasihan dia tengah mengandung, jangan sampai kandungannya terpengaruh. Tambah Mika lagi. Aku tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Hiks, aku memang bukan ibu yang baik. Tangis Alena menyesali perbuatannya di masa lalu. Mendengar semua percakapan mereka, Repa yang dari tadi menyaksikan hal itu dari sudut ruangan masuk dan memeluk mamanya sambil menangis. Mama jangan menangis. Repa akan bantu menjelaskan pada kalian. Repa akan jelaskan semuanya, jangan sedih, please. Pinta gadis itu sambil memeluk mamanya dari depan. Sementara mereka khawatir di sana, David kini dilanda kepanikan saat melihat wajah pucat istrinya. Arnold, cepat lakukan sesuatu. Bagaimana keadaan istriku? Cepat buat dia sadar. Teriak David panik. Tenanglah David, tegur Pasco. Bagaimana bisa aku tenang saat melihat istriku seperti ini, Pasco? Kau juga kenapa tidak bisa mengkondisikan sesuatu? Pekik David. Aku juga tidak tahu kalau akan menjadi seperti ini, David. Ucap Pasco kesal. Sialan, kalian tidak dengar apa yang dikatakan oleh Diana tadi, ha? Dia hampir diperkosa berulang kali. Dia menderita di rumah itu. Kenapa harus seperti ini? Sialan. David benar-benar kacau. Dia berjalan ke sana kemari, meremas kepalanya dan mengusap wajahnya dengan kasar. David, kau bisa tenang tidak? Ketus Arnold dengan wajah kesal. Di saat dia sedang berkonsentrasi, David malah berteriak tidak jelas di ruangan itu. Aku tidak bisa tenang, Arnold. Pekik David. Buk, satu pukulan keras mendarat di wajah tampan David. Pukulan telak dari Joel yang kesal karena pria itu tak bisa tenang. Dia tahu David khawatir pada istri dan janin di dalam Diana, tetapi panik tidak akan membuat masalah mereka selesai dengan cepat. Tenangkan dirimu bodoh, kau itu seorang kepala keluarga. Kau harus tenang, marah-marah seperti ini tidak akan membuat keadaan Diana semakin baik, dasar bodoh. Umpat Joel pada David yang terjatuh di atas lantai, sudut bibirnya berdarah karena pukulan Joel. Pria itu tidak bangkit dari lantai. Dia duduk di sana dengan wajah frustasi. Reaksi Diana tadi serta kebenaran bahwa Diana menderita di rumah itu membuat David merasa buruk dengan dirinya sendiri. Sialan, apa yang harus kulakukan? Dia menderita selama ini, kenapa semuanya jadi begini? Seharusnya ini hari yang membahagiakan. Ucap David sambil mengacak-acak rambutnya. Dia benar-benar kacau saat ini. Hati dan pikirannya tak bisa tenang melihat Diana selemah itu. Sorot mata Dian yang kecewa karena ternyata selama ini Nyonya Alena berada di dekatnya, namun tidak mengungkap identitasnya. Kesedihan dan kekecewaan karena merasa kesepian dan menderita di rumah itu. David, kurasa kau harus menenangkan Diana. Kau harus bisa memberikan pengertian padanya. Kau harus mendengarkan alasan Nyonya Alena terlebih dahulu kemudian bisa melakukan tindakan berikutnya. Jika begini Diana akan semakin lemah. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Ucap Arnold sambil fokus memeriksa kondisi Diana. Benar yang dikatakan Arnold.
Mama pasti punya alasan yang kuat, Pete. Kau tak bisa melihat hanya dari satu sudut pandang saja. Tambah Pasco yang memang lebih berpikiran dewasa. Aku yakin Mama punya alasan yang kuat dengan melakukan hal itu. Kau tahu kondisi yang tidak bisa dihindari, ucap Pasco. Benar yang mereka katakan kalau kau menghadapinya dengan hati panas maka semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Yang ada hanya kesalahpahaman, tambah Joel. David menghela napas berat, pikirannya benar-benar kacau saat ini. Pertemuan dengan orang tua kandung istrinya yang dipikirkan menjadi pertemuan yang menyenangkan justru mendapatkan respon kecewa dari istrinya, bahkan sampai membuat Diandra tak sadarkan diri. Jika bisa lebih baik Diandra tidak perlu tahu siapa mama kandungnya. Kalau ujung-ujungnya dia tersakiti seperti ini, ucap David dengan nada kesal. Mendengar itu membuat Pasco kesal, dia menarik kera David dan menatap sahabatnya itu dengan tajam. Kau dengan mudah mengatakan itu sementara kau tidak mengalami apa yang kami rasakan, David. Kau tidak tahu rasanya hidup dalam kesepian dan lingkaran setan para mafia bajingan itu, ucap Pasco dengan penuh penekanan. Kau tidak tahu apa-apa, geram Pasco. Kalau Diandra sampai terluka seperti ini, bukankah lebih baik dia tak perlu tahu siapa orang tuanya Pasco? Ucap David tak kalah marah. Dia juga mencengkeram kera baju Pasco melemparkan tatapan kemarahan pada pria yang merupakan kakak iparnya itu. Joel dan Othel menjadi kesal karena bukannya semakin tenang, kedua orang itu malah berdebat. Kalian berdua berhentilah, ini semua, hentikan ini semua, dasar orang-orang bodoh, umpat Joel dengan nada kesal dan marah. Sial, umpat mereka berdua sambil melepaskan kera baju masing-masing. Kalian yang paling tua di sini, tapi kalian yang paling tidak bisa menjaga ketenangan, dasar orang-orang bodoh, ketus Othel. Sana kalian keluar, Diandra butuh istirahat. Joel usir kedua makhluk bodoh itu, ucap Othel. Sana keluar, kalian selesaikan masalah kalian, baru kalian boleh melihat Diandra, ucap Joel sambil mendorong mereka berdua keluar dari ruangan itu. Tapi aku ingin memastikan, tak usah banyak alasan, sana cepat, kalian selesaikan masalah kalian. Sepertinya kita harus menunda kepulangan ke Jerman, ucap Joel mendorong mereka berdua keluar dari kamar dan mengunci kamar dengan rapat. Buka Joel, aku ingin menemani istriku, teriak David yang diusir dari kamarnya sendiri. Diam kau hanya akan membuat kekacauan di sini, kalian baru kami perbolehkan menemui Diandra setelah menyelesaikan masalah kalian berdua, balas Joel.